Tuntunan Sabda Minggu 11 Desember tahun 2022, hari Minggu Advent yang ketiga dalam tahun A. Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Ayat emas ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Bapa, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga. Oleh karena itu, kita akan memasuki pekan Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga ini kita kenal sebagai Minggu Gaudete. Gaudete berasal dari bahasa Latin, artinya bersukacitalah atau bergembiralah. Kita bergembira karena Tuhan sudah dekat dengan kita. Dia hampir datang menuju kepada kita. Berita kedatangan Tuhan memberikan semangat kepada kita, umatnya yang sedang putus asa dan lemah, sebab Tuhan senantiasa ingat akan umatnya dan membela mereka yang lemah dan menderita. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang menyerukan persiapan bagi orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, kita yang menantikan Tuhan itu hendaknya tidak usah takut dan lesu, melainkan harus bergembira, karena ketika Tuhan datang, kita akan dihibur, kita akan mengalami cintanya dan akan diselamatkan olehnya. Karena minggu ini adalah Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, maka 3 hal atau 3 poin yang mau saya sampaikan ini berfokus pada Gaudete atau sukacita atau kegembiraan. Yang pertama, apa alasan dari sukacita atau kegembiraan kita? Kita hari ini menyalakan lilin merah muda atau lilin pink yang membedakannya dari lilin berwarna ungu yang kita nyalakan pada minggu pertama Advent, kedua Advent, dan nanti pada minggu Advent yang keempat. Kita juga melihat bahwa imam atau pastor menggunakan kasula merah muda jika gereja memilikinya. Kita bisa bertanya, untuk alasan apa gereja mendorong kita untuk bersukacita atau bergembira pada hari Minggu Advent yang ketiga ini? Jawabannya dapat kita temukan dalam antifon pembuka di dalam Misa Kudus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Antifon ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4 sampai 5. Jadi alasan sukacita atau kegembiraan kita adalah karena kedatangan Tuhan, kedatangan Mesias yang sudah dekat. Kita bisa bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yohanes bertanya kepada Tuhan, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Namun jawaban Yesus menunjukkan bahwa Dia benar-benar Mesias, benar-benar Allah yang hadir bersama umatnya. Sehingga kita hendaknya memiliki kegembiraan besar karena kedatangan serta kehadiran Tuhan ini, dan kita tidak boleh sangsi serta menolak Dia. Di sini kita juga disadarkan bahwa kebahagiaan sejati dan abadi bagi kita tidak lain adalah Allah, adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, kita bersukacita atau bergembira bukan hanya karena Tuhan telah dekat pada kita, akan tetapi kita bersukacita
karena Tuhan telah tinggal dan menetap bersama dengan kita. Bunda gereja kita pada hari Minggu Advent yang ketiga ini mengajak dan menghimbau kita untuk bergembira karena Tuhan kita sekarang sudah dekat dengan kita masing-masing. Tetapi bukan karena alasan itu saja. Janganlah kita lupa bahwa Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita, di dalam jiwa dan hidup kita saat kita menerima rahmat dan berkat-Nya, atau ketika kita menerima Dia di dalam komuni kudus dan menerima pengampunannya dalam sakramen pengakuan. Dia bersama kita di tabernakel, dan jika kita cukup tertarik untuk mencari Dia, maka kita akan menyadari bahwa Dia ada bersama kita dalam semua keadaan dan peristiwa hidup kita. Kita perlu menyadari kehadiran Kristus yang tersembunyi namun nyata di dalam diri kita, di dalam semua urusan dan kesibukan kita sehari-hari, serta di dalam Ekaristi yang merupakan sumber sukacita yang paling nyata dan mendalam. Sehingga saya mau mengatakan bahwa kegembiraan atau sukacita kita bisa hilang pada saat kita memisahkan diri kita dari Tuhan kita dan mulai hidup hanya untuk diri kita sendiri. Hidup untuk diri sendiri dan keegoisan pada akhirnya akan menghasilkan kesedihan. Walaupun ada banyak sekali kesenangan dan kenikmatan duniawi yang kita sangka akan mendatangkan sukacita atau kegembiraan kepada kita. Alasannya sederhana. Kenikmatan atau kesenangan duniawi atau materi tidak akan pernah bisa memuaskan kerinduan spiritual hati kita. Malah akan mendatangkan kesedihan dan bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Untuk mencapai kebahagiaan yang kita butuhkan adalah hati yang penuh kasih dan damai bersama dengan kasih dan damai yang dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan kita sendiri. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk benar-benar berbahagia di bumi ini? Kita tidak boleh lupa bahwa kebahagiaan sejati di bumi ini adalah hasil dari 3 unsur yang tidak terpisahkan. Yang pertama, berusaha untuk memiliki Allah, memiliki Tuhan dalam jiwa kita selalu, atau kita hendaknya selalu bersatu dengan Allah. Yang kedua, kita berjuang untuk melupakan diri kita sendiri agar bisa mencintai Allah, mencintai Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, kita hidup dalam pelayanan terhadap Tuhan, terhadap Allah dan sesama. Hendaknya kita mengerti bahwa Tuhan selalu mengetok pintu hati kita agar Dia bisa masuk dan tinggal bersama dengan kita. Janganlah juga kita tuli terhadap Tuhan kita yang mengundang kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kita hanya bisa mendengar undangannya itu jika kita membungkam kebisingan duniawi yang ditimbulkan oleh pola pikir dan gaya hidup duniawi kita, dan hanya ketika kita membersihkan hati kita luar dan dalam, memurnikannya dari dosa dan menyingkirkan apa yang tidak penting darinya, barulah pada saat itu Tuhan mendapat tempat di hati kita. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.